nanti suatu kata sambutan motivasi bagi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa Universitas Buata yang saya banggakan. Adik-adik semuanya, sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah karena ini hari pertama setelah kita mengikuti libur, kemudian kita teruskan mengenai pendidikan karakter yang merupakan salah satu ciri khas daripada Universitas Buata nantinya, karena kita harus contoh menteladanani sesuai dengan nama universitas kita, yaitu proklamator kita Bapak Bung Hatta, di mana beliau mempunyai kejujuran dan terutama integritas perilaku beliau. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru untuk kita semua. Kemudian pada hari ini sesuai dengan topik, yaitu meraih sukses. Dan alhamdulillah nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Muslim Tawakal. Jadi kalau kita lihat, meraih sukses ini merupakan semua impian semua orang. Meskipun setiap orang punya penilaian dan standar yang berbeda-beda satu sama lain tentang kesuksesan. Namun yang pasti kesuksesan merupakan suatu hal yang sangat diidamkan oleh seluruh manusia, umat manusia. Kesuksesan sendiri punya arti yang sangat luas. Ada orang yang ingin sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang karir, atau dalam bisnis yang digeluti. Tapi banyak orang melihat standar kesuksesan itu adalah harta yang dimiliki. Itu adalah suatu hal yang sangat sempit sekali pengertian kesuksesan dari harta yang dimiliki, kekayaan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kesuksesan itu mencakup. Jadi sukses itu adalah suatu hal ya, kalau kita merasakan diri kita bahagia ya. Dan tentu kita sebagai orang beragama, kesuksesan itu tak lepas pada keberkahan, ya, keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT. Udah pendidikan tinggi tapi nggak berkah, apalagi harta yang dipunyai banyak, kaya tapi nggak berkah. Nah, ini nanti yang disampaikan oleh Pak Muslim, Dr. Muslim Tawakal. Ya. Jadi kesuksesan itu ya, kesuksesan itu sejatinya tidak bisa datang begitu saja. Perlu sebuah perjuangan untuk bisa mencapainya. Ibarat mendaki sebuah gunung atau bukit, Anda harus melalui berbagai rintangan sebelum bisa sampai ke puncaknya. Jadi pada dasarnya kebiasaan yang Anda lakukan sehari-hari punya andil dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hidup. Karenanya penting bagi Anda untuk mengidentifikasi serta menghindari hal-hal yang bisa menghambat jalan menuju kesuksesan tersebut. Jadi hari ini alhamdulillah nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang banyak dari Bapak Dr. Muslim Tawakal, dan mudah-mudahan juga Pak Gubernur bisa hadir nanti akan memberikan motivasi pada kita semua, terutama bagi Ananda mahasiswa Universitas Buata, karena Ananda akan mempunyai masa depan yang cukup panjang. Ya. Maka sekarang ini persiapkan sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya. Baik bidang akademik maupun bidang non-akademik. Mungkin itu kata sambutan saya sedikit, Pak Budi. Terima kasih ini Pak Budi, Pak Vertiga, Pak Dr. Hidayat, dan juga terima kasih pada Pak Dr. Muslim Tawakal. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini diredai dan berkati oleh
Allah SWT sesuai Amin. dengan hari Jumat. Kemudian Jumat barakah bagi kita semuanya. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau tidak pada tempatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Fadil Husni yang sudah memberikan pembukaan ya pada pagi hari ini. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil tadi ya, mungkin kalau saya pribadi tadi, untuk mendapatkan kesuksesan perlu perjuangan, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah bisa kita cermati, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita ya sehari-hari, supaya sukses bisa ada di tangan kita, bisa terwujud. Amin. Baik, selanjutnya sambil menunggu ini mungkin ya, harusnya sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kita langsung saja mungkin serah terima ke acara inti ya. Pak Ahmad Ifan, selaku moderator inti pada acara ini. Kita cek dulu suaranya mungkin. Pak Ahmad Ifan, halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Ifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya oke ya, sip. Baik, kita serah terima saja ya. Halo, oke. Boleh, siap. Boleh, Pak. Oke, siap. Pak Muslim Tawakal sudah siap juga mungkin. Kita nanti sapa saja oleh Pak Moderator. Baik, saya sudah siap, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Ustadz. Wah, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, acara kami serahkan saja ke acara inti, moderator inti, kepada Pak Ahmad Ifan selaku moderator. Kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Wakil Rektor 2, kemudian Pak Budi dan pemateri kita pada menjelang pagi hari ini, yang saya hormati, kemudian yang saya banggakan kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada pendikar perdana untuk semester ini, yang insya Allah kita akan melaksanakan pendikar 12 kali pertemuan kalau tidak ada halangan, dan kita juga akan menampilkan dari yang insya Allah expert di bidangnya, dan kita akan mendapatkan manfaat ilmu yang berkah tentunya kita sebagai pendengar, dan juga memberikan keberkahan kepada pemateri yang memberikan ilmunya kepada kita bersama. Baiklah, terima kasih banyak Pak Budi, sudah lama tidak bersuara di Zoom Room Pendikar. Hari ini kita akan mendengarkan pemateri yang materinya meraih sukses di setiap kondisi. Nah, ini penting sekali karena nanti apalagi pada saat COVID yang sering sekali menjadi alasan bahwa kita harus bermalas-malasan atau tidak yang saat sekarang kita rasakan, dan alasan itu menjadi kita untuk tidak bergerak atau tidak melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, dan pematerinya pada pagi hari ini untuk kawan-kawan mahasiswa yaitu Bapak Dr. Haji Muslim Tawakal MPD. Jadi mungkin yang kawan-kawan FKIP sudah pasti kenal, dan kawan-kawan yang lain juga saya rasa sudah pasti kenal karena beliau juga mengajar lintas fakultas. Izinkan saya untuk membaca beberapa informasi terkait beliau, CV-nya. Beliau merupakan dosen Kopertis yang ditempatkan di Universitas Bung Hatta, menempuh pendidikan S1 di IAIN Padang, sekarang sudah dirubah ya namanya menjadi UIN Imam Bonjol Padang, dan menempuh kembali pendidikan
S1, SH di Tamsis, kemudian Magister Pendidikan dan doktoral di UIN Padang. Dan ada pun beberapa jabatan beliau, kita sebut saja sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Sumatera Barat dan Ketua DPW Asosiasi Pengajar Pendidikan Islam Sumatera Barat. Kemudian beliau telah memiliki 4 orang anak. Ini materi yang paling pas. Sebenarnya beliau selain materi ini juga, beliau merupakan seorang ayah yang sukses dalam mendidik anaknya. Beliau memiliki 4 anak. Anak yang pertama menjadi dosen di Caltech, Pak ya, di Riau, di Chevron. Kemudian yang kedua jadi dosen di UI, yang ketiga baru selesai S2 di UNAN, dan yang keempat baru selesai S1 di Brawijaya. Beliau memiliki 1 orang istri yang sekarang berprofesi sebagai hakim tinggi agama di Bengkulu. Apabila ada salah informasi nanti diluruskan oleh beliau. Baiklah, untuk singkat waktu kita agar materi yang telah beliau siapkan tersampaikan oleh kita, dan jangan lupa pada para kawan-kawan mahasiswa, para peserta pendidikan untuk mencatat materi yang beliau sampaikan, kemudian diresume dan diupload di Facebook masing-masing. Nah, untuk teknis pelaksanaan pendikar ada sedikit, bukan perubahan sih, tapi upgrading lah kira-kira, di-upgrade menjadi lebih baik lagi, karena memang pendikar kita ini baru lahir semester lalu, artinya ini tahun kedua atau semester yang kedua. Nah, dan sesuai kata Pak WR3, setiap penyampaiannya bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kita hanya bisa memilih sebagai manusia itu 3 posisi. Ketika hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, kita menjadi orang yang merugi. Dan apabila hari ini merupakan hari yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan so pasti kita pasti memilih menjadi orang-orang yang beruntung. Baiklah, dipersilakan kepada Bapak Dr. Haji Muslim Tawakal SH MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 201 dan ayat 202. Sebagai mereka manusia ada yang selalu berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, dan begitu pula kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhilah kami dari azab neraka. Untuk mereka yang seperti itu akan mendapat sesuai dengan apa yang ada mereka kerjakan, mereka usahakan. Dan Allah akan bersegera untuk menghisap atau menghitungnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Profesor Dr. Tafdil Husni. Ya Pak, selamat pagi Pak. Saya sengaja matikan dulu Pak video saya. Enggak apa Pak, saya dengar. Oke Pak, boleh. Beliau adalah rektor kita yang kita cintai bersama-sama
dan sangat tinggi peduli beliau terhadap kemajuan Universitas Bung Hatta. Dalam situasi dan kondisi apapun, beliau adalah punya pengalaman yang luar biasa di UNAN. Beliau adalah seorang profesor guru besar dan sekarang membaktikan diri beliau untuk kemajuan Universitas Bung Hatta. Mudah-mudahan Universitas Hatta akan lebih maju lagi ke depan, karena sekarang ini Universitas Bung Hatta untuk universitas swasta se-Sumatera adalah ranking 1 kualitasnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau ke depan bersama-sama wakil-wakil rektor dan seluruh aktivitas akademika kita akan merasakan kenikmatannya. Kemudian yang kita hormati Bapak Dr. Hidayat, WR3. Beliau ini juga seorang anak muda, kalau menurut saya anak muda yang energik dan karirnya melonjak terus, mulai dari dekan, sekarang wakil rektor. Di samping itu tidak lupa pula beliau sebelum adalah pembina pendidikan karakter di Universitas Bung Hatta ini. Mudah-mudahan beliau ini juga kita doakan sehat walafiat dan bisa berguna untuk sivitas akademika kita ini. Yang terhormat Pak Budi Sunario dan serta Bapak Ahmad Irfan yang pada saat ini bersama-sama kita hadir, dan seluruh dosen, staf pengajar yang ikut bergabung bersama kita saat ini, dan seluruh mahasiswa, mahasiswi, seluruh keluarga besar Universitas Bung Hatta, bahkan tidak kita saja, dari pihak lain pun ikut bergabung. Saya lihat yang partisipan pada saat ini sudah 148 orang. Alhamdulillah, berarti tinggi minat kita, warga kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan karakter pada pagi ini. Insya Allah sebentar lagi Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi Ansarullah, beliau dalam perjalanan kita dengar informasi tadi, mudah-mudahan akan bergabung bersama kita dan juga akan memberikan pencerahan serta informasi-informasi berharga. Apalagi beliau ini gubernur baru, masih hangat-hangatnya Gubernur Sumatera Barat, dan beliau ini tidak saja gubernur, beliau adalah seorang ustaz, ahli agama Islam, dan juga banyak berdakwah kemana-mana. Seluruh hadirin yang pada saat ini melalui Zoom yang saya muliakan. Pada kesempatan ini sesuai dengan topik yang diberikan oleh pihak panitia, meraih sukses di setiap kondisi. Alhamdulillah, semua kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Badan sehat, uang masih berlipat, bahkan ada yang punya mobil mengkilat, punya rumah, ada pula yang bertingkat. Rencana bahwa Bapak ini punya istri sampai 4, tapi sampai hari ini tidak sempat-sempat, karena takut kena laknat dan azab. Iman masih kokoh dan kuat, ibadah masih mantap. Setiap waktu berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Ketika datang waktu sakarat, mudah-mudahan semua kita tetap mendapat nikmat dan rahmat. Ketika jenazah kita dibawa ke lahat, insya Allah di dalam lahat kita terhindar dari siksa dan azab. Sampai hari kiamat, bahkan sampai hari berhisab. Hidup selamat dunia dan akhirat. Ini semua orang mendambakan seperti itu. Ingin sukses, ingin bahagia, baik di dunia apalagi di akhirat. Kenapa kedua hal ini kita inginkan? Karena hidup kita ini tidak sekedar di dunia. Apalah gunanya di dunia sukses, tapi di akhirat mendapat siksa, mendapat azab, mendapat laknat. Sungguh celaka manusianya. Begitu pula sebaliknya. Ada pula orang di akhirat bisa bahagia, senang. Tapi di dunia murak-marit sengsara juga. Segala tidak ada, segala tidak punya. Itu juga tidak sukses namanya. Maka harapan kita, ayat yang kita baca tadi, mari kita amalkan. Tidak sekedar doa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201-202. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Belum cukup sampai di sana. Lalu Allah kunci lagi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul. Sebelum mereka ada yang berdoa. Ini doa kita semua ini. Orang Islam tidak ada yang tidak hafal doa ini. Nama orang bilang nama doa sapu jagat. Doa sapu jagat di mana-mana kalau jamaah pergi tawaf tidak hafal doa-doa lain. Ini saya baca-baca berulang-ulang. Nah, tapi ini tidak cukup dengan doa saja. Harus kerja keras. Maka Allah kunci. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu akan mendapat bahagia di dunia, akan mendapat bahagia di akhirat sesuai apa yang ada mereka kerjakan. Dan Allah akan bersegera menghisapnya. Tanpa bekerja tidak bisa. Dari pagi sampai sore berdoa-doa mahasiswa ini, ya Allah, beri aku sarjana, ya Allah. Tidak akan dapat sarjana kalau tidak berusaha bekerja keras. Ikuti prosedur, kita ikuti ketentuan bagaimana di universitas kita, di fakultas kita, di prodi kita. Kalaupun kadang-kala sudah kita ikuti juga tidak berhasil, tidak sukses, ini semuanya terpulanglah kepada kita. Karena Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka sendiri yang akan merubahnya. Ini kita lihat mungkin sejarah hidup Pak Rektor. Beliau sukses sekarang jadi rektor baik di UNAN maupun di Bung Hatta. Bukan Alhamdulillah. langsung begitu saja, enggak. Cobalah tanya riwayat hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau. Apalagi mencapai doktor, tidak di Indonesia, di luar negeri dulu, itu susah kali. Perjuangan luar biasa. Saya juga 5 kali wisuda. Saya ikut 5 kali wisuda sampai sekarang, itu tidak mudah mendapatkannya. Pak Hidayat begitu pula. Beliau sampai ke puncak. Sekarang belum puncak, sebentar lagi rektor beliau itu. Tiba pula gilirannya itu. Tentu kerja keras. Kalau tanpa kerja keras tidak mungkin. Allah sudah kunci ayatnya bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka sendiri akan merubahnya. Kalau bermalas-malas saja, tugas tidak dibuat, kemudian anjuran dosen tidak dilaksanakan, tidak mau mengikuti prosedur, kemanapun, ke langit pun menjemur padi, tidak akan masak padi itu. Tidak akan matang itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh. Maka untuk itu, semua kita berharap semua kita ingin mendapatkan kesuksesan itu memang perlu kerja keras. Sambil berdoa kepada Allah. Apalagi sukses di dunia ini. Banyak orang-orang sukses, baik sukses ekonomi, sukses pendidikan, sukses rumah tangga, sukses dalam liku-liku kehidupan menghadapi problema hidup seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Ibarat kita mendaki gunung, itu tak akan sampai ke puncak tanpa perjuangan. Tidak mungkin serta-merta sampai di puncak gunung, kita mau mendaki gunung Merapi, tidak mungkin. Perjuangan sampai ke puncak gunung itu luar biasa. Terjal, gunung yang terjal, berliku-liku, berbatu-batu, kerikil, dan banyak hambatan-hambatannya. Semua harus dilalui dengan baik. Ini kunci-kuncinya apa? Kuncinya adalah sungguh-sungguh. Manjadda wajad, siapa sungguh pasti mendapat. Kalau tidak sungguh-sungguh, makan saja tidak sungguh-sungguh, kita makan, mungkin ke hidung nasi perginya. Nah, bayangkan, nasi di piring kita, di hadapan kita, kalau tidak sungguh-sungguh makan, entah kemana pergi suap kita perginya. Maka harus sungguh-sungguh. Fokus itu sangat penting. Terutama pada mahasiswa-mahasiswi kita yang sedang mengharungi lautan luas sekarang ini, banyak ombak badai yang akan menghantam setiap saat. Perlu bagi kita semua bisa sampai ke sasaran ketujuan, tentu dengan kita sungguh dan sabar menghadapinya. Ada juga menghadapi dosen kadang-kala, kalau dia tidak sungguh-sungguh, banyak juga mahasiswa dia lari pulang, frustasi dia. Sedikit kena marah dosen, dia lari pulang, anak cengeng namanya itu. Tidak akan sukses dia, tidak akan berhasil. Maka untuk itu semua kita berharap kesuksesan ini terpulang kepada kita sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu tidak bisa sekedar doa, harus kerja keras berusaha. Ayat Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu, kata Allah, kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa saja yang diberikan Allah kepadamu di dunia ini. Dengan syarat, ada syarat diberikan Allah, jangan lupa bagianmu menikmati di dunia ini. Bagaimana caranya? Wa ahsin, dengan cara engkau berbuat baik di dunia ini. Sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Tapi dilarang oleh, jangan engkau berbuat kerusakan, jangan engkau bermalas-malasan, jangan engkau pasrah begitu saja tanpa berikhtiar, tanpa berusaha. Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini jadi motivasi kita untuk meraih kesuksesan. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka diberi judul tadi, dalam setiap kondisi. Kondisi di dunia kita sukses, kondisi di akhirat juga kita sukses. Kalau itu bisa kita raih, luar biasa hidup ini. Berkah. Oh, soal kurang uang, sedikit uang, tak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW, beliau berhasil berdakwah karena beliau itu menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dari tiga Abu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Tapi bagaimana sikap Nabi menghadapi ketiga Abu tersebut? Beliau sabar, tabah, dan tekun dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tekun, tanpa kita sungguh-sungguh, pasti tidak akan dapat. Maka dengan demikian, kesuksesan ini terpulang kepada kita semua. Baik di dunia sukses, apalagi di akhirat. Sukses di dunia, memang banyak faktor yang menentukan. Pertama, faktor ekonomi. Kalau ekonomi kita bagus, uang kita cukup, bisa sukses. Tapi syarat juga ada juga. Kalau uangnya itu halal dan thayyibah, halal lagi baik. Dapat betul duit, dapat betul harta, tapi uangnya uang haram, sengsara juga. Udah banyak kasus sekarang ini terjadi. Katakanlah oknum menteri kelautan dalam penjara sekarang, menteri pemberdayaan atau pembantuan sosial, dana sosial dalam penjara sekarang ini. Sebelum-sebelumnya banyak sudah menteri, karena kerjanya didapatkan uang haram. Di dunia saja sengsara, habis kesuksesan selama ini habis gara-gara sedikit. Bayangkan uang haram. Sekarang berada di balik jeruji besi karena ditangkap oleh polisi. Disebabkan apa tuh kancang kapadusi, adalah cangok jepiti. Itulah namanya korupsi, alias mencuri. Gayanya ke kantor pakai dasi, mobilnya Mercy, istri bayi buati, anak-anak frustasi, tetangga memaki-maki, asibuk bini mantakan nasi tiap hari katansi, suami sakit gigi sehingga tidak sanggup makan nasi jadi basi, naik tensi, itulah tekanan darah tinggi, adonan sambil menangi, cari tali, gantung diri sampai apa tuh mati, dimasukkan ke dalam peti setelah mandi, hati dua dikubur sendiri, akhirnya istri kawin lagi. Nah, ini banyak terjadi. Maka mari kita berhati-hati, jagolah diri, ingatlah Allah ilahi rabbi. Kalau kita ingat Allah, kita dekat dengan Allah, Allah akan membimbing kita. Allah akan mengarahkan kita kepada jalan yang baik. Ketika kita akan terjerumus masuk jurang, Allah akan ingatkan kita. Maka itulah ayat dikatakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan solusi dari kesulitan hidupnya. Katakan ada banyak kesulitan hidup yang dihadapi, tapi kalau bertakwa kepada Allah akan dapat kemudahan. Bahkan Allah akan berikan kepadanya rezeki tanpa dia duga. Ini kuncinya selalu bertakwa kepada Allah. Maka seluruh kita yang hadir pada saat ini melalui Zoom, dekatkanlah diri kepada Allah. Apapun jabatan kita,
apapun profesi kita, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai punya jabatan, dekatkan diri kepada Allah. Itulah yang paling mulia insya Allah. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu insya Allah, kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Seorang pejabat bertakwa pasti mulia. Seorang mahasiswa bertakwa pada Allah pasti mulia. Seorang yang dosen bertakwa pada Allah pasti mulia. Tapi kalau kerja kita tidak bagus, tidak mau bertakwa, sholat saya tidak, hanya main handphone saja habis waktu, sibuk main Facebook saja, beribadah tidak, maka di dunia sengsara, tidak sukses, apalagi di akhirat. Dalam kubur saja akan sengsara. Coba lihat, sholat saya tidak, asam kanis, asam geluhur, ketiga asam bulat-bulat, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sholat, kemumu di dalam semak, jatuh berderai selaranya. Walaupun ilmu setinggi tegak, kalau tidak sholat, apa gunanya? Sarjana kita, magister kita, doktor kita, profesor kita, tapi sholat tidak, alangkah celaka manusia itu, pasti tidak akan sukses. Maka untuk itu, mari kita tetap bagilah waktu. Jangan hanya dunia saja. Allah katakan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, sesungguhnya manusia itu akan merugi sepanjang masa. Sepanjang waktu merugi. Merugi di dunia, merugi waktu sakratul maut, merugi di alam barzah dalam kubur, merugi nanti di pada mahsyar atau di akhirat. Siapa yang tidak merugi? Allah berikan pengecualian. Illa harful isti'naf namanya. Kecuali yang tidak akan merugi, dijamin oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang itu beriman dengan Allah. Profesinya mahasiswa tapi beriman dengan Allah. Profesinya dosen beriman kepada Allah. Profesinya pengusaha beriman kepada Allah. Profesinya CS, cleaning service, beriman kepada Allah, pasti akan mulia. Tidak celaka dia, tidak akan binasa dia, pasti dia akan sukses. Tidak cukup dengan beriman, lalu wa amilus sholihat, beramal soleh, beribadah, lakukan pengabdian, bermunajat kepada Allah. Ini tidak boleh ditunda-tunda. Waktu muda inilah kita. Kalau ada yang muda taat, ada yang tua taat, mana yang paling mulia? Kalau menurut Rasulullah, yang dijamin mendapat perlindungan hanya yang muda. Kalau yang tua taat itu biasa. Kalau ada yang tua tidak mau taat, itu keterlaluan tuanya kali. Mungkin tua-tua kelapa sawit, makin tua makin genit, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tua-tua taruh asam, makin tua makin tajam. Banyak juga kasus terjadi. Awaklah punya bini, tapi kancang juga mencari bini orang. Nampak anak orang tak kena anak awak. Nampak bini orang, lupa bini awak. Itu tajam namanya. Sehingga banyak kasus perselingkuhan di mana-mana terjadi. Kalau itu terjadi, pasti tidak akan sukses. Mendapat laknat, mendapat azab, mendapat kutukan dari Allah, dari masyarakat, dari keluarga, dari tetangga, dari kerabat, akan mengutuk semuanya. Makanya kalau ada oknum-oknum dosen, nang kancang kapadusi bertaubat lagi. Kalau ada oknum-oknum mahasiswa, kerjanya berpacaran terus, lupa diri, cepatlah bertaubat. Anda pasti tidak akan sukses. Sehebat apapun, setinggi apapun nilai kuliah kita, IP kita tinggi, IPK kita tinggi, tapi kalau sempat berselingkuh, sempat berbuat zina, akan mendapat laknat hidup dunia sampai ke akhirat. Tentu kita tidak ingin. Semua kita ingin sukses dimanapun kita berada. Maka dengan demikian, kalau kita sudah beriman, mau pula beramal soleh, baru yang ketiga, watawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, sampaikan kebenaran. Yang senior berikan kebenaran kepada yang junior. Yang dosen berikan kebenaran kepada mahasiswanya. Yang mahasiswa berikan kebenaran kepada adik-adiknya. Mari kita saling berwasiat. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Manusia ini punya kelemahan. Ahli manusia di dalam bidangnya, bukan serba hebat manusia. Allah katakan seperti itu dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak didatangkan kepadamu ilmu melainkan sedikit.
Manusia punya ilmu hanya bidangnya saja. Tidak ada orang serba hebat, serba pintar, serba jenius, tidak ada manusia. Karena manusia ini ada keterbatasannya. Maka kita harus saling berwasiat untuk kebenaran dimanapun kita berada. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Tuhanmu, jangan kamu ragu dalam menerimanya. Dari manapun, kalau memang itu benar, harus kita terima. Jangan kita karyati, karngok, karyangok. Ada juga orang karngok, karyangok, dia beri nasihat, tidak mau berubah. Dek, kepada mahasiswa, jangan bergaul seperti ini ya, nanti berbahaya, tidak sukses. Lalu dia bergaul juga. Itu namanya karyatinya. Kalau dapat kita, bila ada orang memberikan nasihat, memberikan saran, mari kita terima. Siapa yang keras hati seperti itu? Hanya orang kafir. Ayat Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Apa yang kau beri pelajaran mereka, yang kau beri nasihat, tidak yang kau beri nasihat, tidak yang kau beri pelajaran, mereka tidak akan beriman. Kita ini terutama mahasiswa yang sedang bergelut, yang berjuang menghadapi segala problema hidup dan mencapai kesuksesan, mari kita terima nasihat-nasihat dari manapun datangnya. Jangan kita tolak semua kebenaran tersebut. Kalau kita tolak, inilah manusia sombong. Allah katakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang sombong lagi membangga-banggakan diri. Apa yang sombong? Ada dua kriteria. Satu, batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wagumtum nas, menganggap remeh orang lain. Ini manusia sombong namanya. Kemudian yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Kita harus sabar menghadapi COVID-19 sekarang ini. Sudah lebih 1 tahun kita merasakan penderitaan. Bagi yang terhindar, alhamdulillah. Bagi yang terhindar, jangan sombong, jangan takab. Mari kita jaga diri kita. Kita ini harus sabar menghadapi hidup, menghadapi tantangan. Karena hidup ini banyak cobaan, banyak godaan, banyak hal-hal yang akan menyengsarakan kita. Untuk itu kepada seluruh kita yang hadir pada saat ini, apapun problem hidup, apapun tantangan hidup, mari kita hadapi dengan rasa sabar. Tidak usah kita emosi. Menghadapi orang dengan emosi bukan menyelesaikan masalah. Ada oknum seorang dosen emosi kepada bini, dibunuh bininya, bukan menyelesaikan masalah, tapi dia dipecat dari dosen, masuk penjara 18 tahun, sekarang entah bagaimana nasib lagi. Ini karena emosi. Maka kita harus wal kaziminal ghaiza, sanggup mengendalikan marah. Tersinggung sedikit, cepat istighfar. Astagfirullah. Jangan kita cepat emosi. Jangan kita marah. Jangan kita tersinggung oleh mahasiswa, lalu dosen marah-marah pada mahasiswa. Tidak boleh. Kita juga pernah jadi mahasiswa. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak salah. Ini penting kita. Maka menghadapi segala tantangan problema hidup untuk mencapai kesuksesan perlu dengan rasa sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu. Jangan gegabah, jangan emosi, jangan memberikan action, jangan kering. Nanti kita akan berbahaya. Kesemuanya ini kiat-kiat untuk mencapai kesuksesan dalam setiap kondisi dimanapun kita berada. Hidup bukan untuk sekarang saja. Panjang lagi yang akan kita hadapi, apalagi kita baru hidup di dunia, dan lebih panjang lagi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan hancur dulu lantak, sedangkan di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Ingat, sehebat apapun kita akan berakhir segala-galanya. Kita akan menjadi gelar di pangkal nama 5 huruf. M-A-Y-A-T, mayat. Tidak ada kita yang tidak jadi mayat. Bagaimanapun hebatnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Kalau sudah jadi mayat, hilanglah kesuksesan segalanya. Hilanglah pangkat, jabatan, kedudukan, kehebatan. Habis segala-galanya kalau sudah jadi mayat. Sebelum kita jadi mayat, mari kita sukseskan. Kita hadapi segala problema hidup. Tentu kuncinya lagi, iman kita harus istiqamah dimanapun kita berada. Untuk supaya iman tetap kokoh dan kuat, ada 7 langkah yang harus dilalui. 1, tambah ilmu agama. Diminta pada kita semua ilmu agama dan sudah alami. Inilah salah satu
ada pengajian melalui Zoom seperti ini, pendidikan yang dirancang oleh Pak Hidayat bersama-sama teman-teman, ini dalam rangka menambah ilmu. Karena ilmu ini kata Rasulullah, apapun, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin kedua-duanya, bahagia di dunia, sukses di akhirat harus dengan ilmu. Makanya ilmu ini dicari. Sampai ke Cina pun kata Rasulullah, silakan utlubul ilma walau bishin, tuntulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya jauh dari, kalau ilmu bermanfaat ada di Cina, silakan, tidak ada halangan kalau memang kita mau melakukannya. Yang kedua, silakan beribadah, iman akan kuat kalau rutin beribadah. Di semalam, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktu pelaksananya. Tolong laksanakan dengan baik, dengan khusyuk, tawadhu, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ujlah, buru-buru, cepat-cepat, asal jadi, nanti akan celaka. Tidak akan sukses kalau ibadah kita asal-asalan. Kadang-kadang sholat saja, baca Al-Fatihah lebih kilat dari kilat khusus. Lihat. Berapa banyak orang sholat sekarang ini, sholatnya cepat, bisa mendahului kawan pula di pada simpangan jalan. Ini tidak bagus. Yang ketiga, niatkan karena Allah. Pergi ke kampus karena Allah. Bekerja karena Allah. Menolong orang karena Allah. Dan kita mencapai sesuatu karena Allah. Bukan karena diri sendiri, tidak. Yang keempat, selalu bertawakal pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha Innallaha yuhibbul mutawakkilin. 159. Bila engkau sudah membulatkan tekad, bertawakal kepada Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bulatkan tekad dulu. Ingin sukses, dapat sarjana mahasiswa yang S1 sekarang ini, kita harus bulatkan tekad, prosedur. Kita tekun dalam menghadapi sesuatu. Setelah itu baru serahkan kepada Allah. Kalau tanpa ada ujian, tidak lulus ujian, pasti tidak akan sukses. Maka supaya lulus harus sungguh-sungguh, harus kita ikuti prosedur semuanya. Yang kelima, selalu berjihad di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Jihad yang paling berat dengan diri, melawan nafsu, ini paling berat. Melawan godaan setan, ini paling berat. Berjihad dengan harta, ini juga berat. Wakafkan, kita zakatkan, kita infakkan. Lebih-lebih kita akan membangun masjid Asia sekarang ini. Masjid Asia di kampus Bung Hatta. Ini diminta semua kita. Sebagian harta kita, mari kita sisihkan untuk pembangunan masjid kita. Itu sebagai PMA, penanaman modal akhirat kita. Kita di dunia inilah perbanyak pemenang modal akhirat. Jangan kita bakhil. Banyak orang tidak mau berinfak, tidak mau berwakaf, tidak mau habis juga. Cobalah lihat, sudah berapa karung uang terkumpul sekarang ini. Sejak kecil mencari duit, habis juga semuanya. Lebih baik kita sisihkan sedikit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Yang keenam, ingin iman kokoh kita kuat, makmurkan masjid. Rajinlah ke masjid. Jangan bermalas-malas juga. Di masjidlah tempat menerima hidayah, mendapat petunjuk Allah. Karena itu ayat Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 18. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka yang mau meramai. Yang terakhir, yang ketujuh adalah banyak baca ayat-ayat Allah. Ingin sukses hidup, dekatkan diri kepada Allah melalui berzikir, melalui ketaatan, membaca ayat-ayat Allah. Ketika malam bermunajatlah kepada Allah melalui tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di pertengahan malam silakan bertahajud kepada Allah. Inilah harapan-harapan kita. Semua kita pasti ingin sukses. Tapi kesuksesan itu tidak serta-merta datang begitu saja tanpa perjuangan. Kalau namanya perjuangan harus sungguh-sungguh. Ibarat orang berlayar di tengah-tengah lautan, ombak badai besar, gelombang akan datang menghadapinya. Kalau kapal tidak kuat dan tidak tabah menghadapinya, ombak-ombak yang begitu besar pasti tidak akan sampai kepada sasaran atau tujuan. Di tengah jalan, di pertengahan perlautan, dia akan tenggelam. Orang mendaki bukit,
sebegitu tinggi gunung yang akan didaki, tanpa kesabaran, tanpa sungguh-sungguh, tanpa hati-hati, pasti walaupun hati-hati, kadang-kala terjadi juga kecelakaan yang tidak kita harapkan. Inilah harapan-harapan kita. Mudah-mudahan keluarga besar Universitas Bung Hatta dimanapun berada, mari tetap kita sukses. Yang harapan kita itu kita lakukan dengan cara sungguh-sungguh, dengan dekatkan diri kepada Allah, dan kita ikuti prosedur yang sudah ada. Semoga Allah meridhai kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Haji Muslim Tawakal SHMPD. Ada setidaknya 7 hal penting yang harus kita pahami yang beliau sampaikan. Kalau kita kucukkan kembali, ternyata setiap hal yang kita peroleh itu pasti berasal dari apa yang kita usahakan. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi jangan kita melihat ketika orang itu sukses, orang itu kenapa bisa menjadi seperti ini, seperti itu, begitu. Harusnya kita melihat bagaimana sih proses orang sehingga orang tersebut mampu mencapai atau menggapai apa yang dia peroleh ketika itu. Nah, berarti setiap hasil harus ada usaha. Karena saat sekarang ini mungkin ya Pak Ustadz, sering apalagi zaman milenial ini suka yang instan, Ustadz. Karena sering makan mie instan, Ustadz. Jadi sering sekali yang instan, ingin cepat kaya, ingin cepat pintar, ingin cepat mempunyai pekerjaan, ingin cepat, pokoknya serba cepat gitu, serba instan gitu. Padahal yang paling penting adalah seberapa lama kita, seberapa kokoh kita berproses, maka begitu juga kuat hasil yang kita dapatkan begitu. Nah, yang kedua, ternyata kunci setiap usaha itu sesuai yang kata Ustaz tadi adalah sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa Arabnya manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Ternyata itu keywordnya. Usaha keywordnya adalah sungguh-sungguh. Usaha yang dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian poin penting juga yang saya catat bagi muslim dan muslimah, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun kemewahan yang kita peroleh, tidak berkah ketika kita tidak berniat apa yang kita miliki ini merupakan untuk berjuang di jalan Allah. Dengan cara apapun itu, misalnya memakmurkan masjid tadi kata Ustadz, atau berniat pekerjaan dengan niat ibadah, maka nilainya ibadah dan sebagainya. Oke. Seperti biasa kita akan membuka pertanyaan, mungkin 2 atau 3 boleh, yang chat kolom juga boleh, yang ingin menyampaikan langsung juga bisa. Silakan kawan-kawan mahasiswa yang bertanya, yang langsung juga boleh. Oke, Sinta Claudia, silakan Sinta. Sinta Claudia. Oke, tadi ada ya Sinta Claudia. Oke, belum respon. Yang lain, silahkan. Izin, Pak. Iya, oke, silahkan. Baik, nama saya Amrona Rosida dari Prodi Budidaya Perairan. Saya ingin bertanya masalah yang jika kita bersungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi gini, misalnya kalau kita udah sangat-sangat berusaha, bersungguh-sungguh, ikhtiar dan lain-lain, tapi masih belum ada hasil yang kita capai tuh gimana, Pak? Kan nanti kita di situ tuh, kita mikirnya kita udah usaha nih, tapi kenapa saya tidak mendapatkan hasilnya? Jadi kan orang ada yang bisa putus asa sampai situ, ada yang bisa lanjut. Jadi gimana itu solusinya, Pak? Dan sekian. Amrona Rosida, kita kumpulkan dulu ya biasa. Oke. Oke.
Yang selanjutnya silakan. Yang chat juga boleh. Hari ini kita nggak bisa YouTube, live YouTube ya Pak Budi ya? Benar ya Pak ya? Sudah direkam di komputer. Oh, oke, kebetulan siap. ada kendala. Oh, oke, siap Pak Budi. Oke, silakan. Masih ada yang bertanya? Silakan. 2. Langsung boleh tentang apapun kondisi, mungkin bisa jadi tentang kondisi keluarga juga boleh. Nah, insya Allah nanti beliau jawab. Silakan. Tentang perkuliahan juga boleh. Silakan. Atau dijawab dulu satu pertanyaan ini. Yang di chat ada? Oke, belum. Oke, mungkin dijawab dulu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ananda Amrona Rosida. Ya, memang setiap segala sesuatu itu kuncinya dulu kita kerja keras dulu, berusaha dulu, maksimal apapun. Misalnya kita mau ujian, kita rajin menghafal, kita buat keringkasannya, kita buat telaah lebih bagus, baru kita siap untuk menghadapi ujian. Tentang hasilnya, apakah tercapai atau tidak, inilah namanya tawakal. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah katakan bila engkau sudah memulakan tekad, sudah maksimal berusaha, baru serahkan kepada Allah. Semua itu pasti ada hikmahnya. Katakanlah saat ini belum berhasil, kita tidak boleh berputus asa. Mungkin keberhasilan yang tertunda hari ini belum, nanti kita lakukan evaluasi kembali, introspeksi. Kenapa ya kenapa ya belum tercapai apa yang saya idam-idamkan? Ya Allah, di mana salahnya ya Allah? Apa kelemahan saya ya Allah? Ini kita begitu. Jangan berputus asa. La tayasu mir ruhillah wa la yayasu mir ruhillah illal qaumal kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahman Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahman Allah kecuali orang kafir. Orang mukmin menghadapi segala sesuatu itu tentang wali rabbika fasbir, terhadap Tuhanmu kamu bersabar, tidak berputus asa. Misalnya dalam mencari jodoh, kita sudah berusaha, sudah berpenampilan baik, tapi ada saja yang pacar kita itu dapat pula wanita lain dengan dia, kita ditinggalin. Mungkin hikmahnya pasti ada di balik itu. Jangan cari pula tali. Wahai tali, aku cinta padamu, dijerat di leher kita, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Semua pasti ada hikmah di balik itu. Maka itu amrunan bersidam menghadapi segala sesuatu itu kita lalui dulu. Jangan cepat putus asa. Di balik itu pasti ada hikmah. Pasti berlalu. Katakan sekarang kita dapat musibah, dalam bentuk lain akan datang rahmat dan nikmat. Perjuangan Bapak kita seperti itu dulu. Jangan dikatakan Pak Hidayat itu sekarang jadi WR3 langsung bisa hebat. Enggak, tanyalah hidup beliau itu. Banyak tantangan. Saya pernah jadi garin dulu. Ekonomi orang tua payah dulu. Jadi garin di masjid. Tidak sebentar karena marah oleh pengurus. Tapi kita bertekad bersungguh-sungguh. Alhamdulillah sampai 5 kali kita wisuda, itu bukan mudah itu. Itu perjuangan yang luar biasa. Amrona, jangan Anda cepat berputus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Oke? Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, Amrona Rasida, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Ipan. Oh, ada Pak Swamperi, alhamdulillah beliau dosen Fakultas Hukum juga sebagai kepala biro kepala BAAK. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ipan yang kami hormati Bapak WR3, Pak Ustadz, Pak Ipan, Pak Budi ya. Saya mungkin agak berbeda nih pertanyaannya Pak Ustadz, yang paling update sekarang ini ya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz. Karena dikaitkan dengan pandemi nih Pak Ustadz. Jadi beberapa ulama sepakat ya, setuju ada yang tidak ya. Kalau bulan suci Ramadan itu apakah bisa divaksin tuh Pak Ustadz?
Kemudian yang terkait dengan pembinaan saya ini, mahasiswa saya, apakah donor darah di bulan suci Ramadan itu apakah diperbolehkan? Nah, ini dua itu aja Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Wah, ini berat pertanyaannya, Pak. Langsung mungkin ini langsung dijawab nih, Baik. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Suan Peri, Magister Hukum. Mengenai vaksin, saya sudah dapat informasinya dari Fatwa MUI. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia sudah berfatwa bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa karena tidak melalui mulut, makanan atau obat yang dimakan. Kalau dimakan disuntik melalui mulut, baru akan batal puasa. Maka ini adalah putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pak. Termasuk donor darah ini juga tidak membatalkan puasa karena tidak berkaitan. Yang membatalkan puasa sudah ada. Satu, sengaja makan dan minum pada saat kita dalam berpuasa, sengaja. Bahkan tidak sengaja pun Pak Suamberi atau ibu-ibu lah sedang memasak kolak, hari jam 1 awak haus, ambil sepiring kolak, kenyang perut, baru kita sadar, astagfirullah saya sedang berpuasa. Lanjutkan puasa. Itu namanya rezeki namanya. Astagfirullah. Jadi makanya ini mengenai vaksin dan donor ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita berfatwa sendiri, harus ada Majelis Ulama yang sepakat tentang ini. Sudah ada kesepakatannya bahwa vaksin untuk anti virus corona ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ragu, Bapak, tinggalkan mayuri buka malayuribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambillah yang tidak ragu. Hafiz subhat wa qabil haram. Barang siapa yang jatuh kepada ragu-ragu, maka jatuh kepada yang haram. Sekarang kalau Pak yakin ini tidak akan merusak, sesudah yang silakan vaksin. Tapi kalau ragu, malam saya nanti vaksinnya. Minta kepada perawat atau dokter, saya minta divaksin setelah habis berbuka. Nah, itu cara solusinya. Oke, yang pertanyaan kedua berarti lagi Pak Sempir ya, terkait KSR Pak ya, donor darah Pak ya. Ya, donor darah juga seperti itu. Donor darah ini juga sudah ada fatwa MUI. Di donor darah ini adalah untuk kemaslahatannya luar biasa. Kemaslahatan untuk menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan darah. Jadi darah ini dikeluarkan tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada unsur-unsur yang tergolong dalam membatalkan puasa. Karena darah keluar hanya diambil, tidak membatalkan puasa. Maka ini sampai sekarang bagi bapak-bapak yang mau donor darah untuk kemanusiaan, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ragu seperti yang kita bilang tadi, lebih baik mau donor darah juga malam hari lah, supaya tidak merusak keraguan-raguan kita yang ada itu tidak muncul. Oke? Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Bagaimana Pak Somberi? Saya sudah cukup Pak Ipan. Oke. Ya. Siap. Kan begini juga sedikit nih Pak Ipan. Putih fatwa MUI apa kemarin. Tapi ada klasifikasi juga katanya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya tadi ragu dilaksanakan di malam hari. Tapi kalau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, mungkin tidak dapat dilaksanakan. Mungkin itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Pak Soamperi. Dikembalikan lagi kepada kawan-kawan mahasiswa peserta pendidikan. Apakah masih ada pertanyaan? Izin Pak, apakah saya masih bisa dapat bertanya lagi? Silakan. Ini siapa namanya? Amrona Rosida Pak yang tadi. Oh iya, silakan. Amrona Rosida lagi ya. Oke. Gini, masalah yang dijelaskan sama Pak Ustadz tadi, jika kan masalah saat berpuasa, kalau misalnya ada keraguan, jika kan keraguan nanti bakal gimana? Kalau misalnya kita ragu-ragu, nanti bisa juga menimbulkan keharaman. Jadi
ya lebih baik kan tidak ada ragu-ragu gitu kan ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada sangkut pautannya dengan di bulan puasa, apakah kita bukan untuk membatalkan puasa, jadi apakah untuk kita melakukan sesuatu gitu, sesuatu pas bulan dibuka, bukan di bulan puasa. Jadi kita ragu-ragu melakukan sesuatu, padahal itu akan baik nanti untuk orang lain lah atau untuk siapa, tapi kita ragu melakukannya. Apakah itu bisa, Pak? Oke, Pak Ustadz, bisa dipahami pertanyaannya, Pak? Bisa, sudah di cover, sudah. Baik, Pak, mungkin untuk apa juga, Pak, melanjutkan pertanyaannya kan di dalam bukan prinsip kaidah usul fiknya itu benar ya Pak Ustadz, kalau hal-hal yang diragukan itu ditinggalkan begitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa disambung juga. Baik. Silakan Pak Ustadz. Memang tentang ragu ini segala sesuatu harus dengan yakin kita. Jangan ragu. Kalau naik pesawat ragu-ragu, Anda usah naik pesawat lah. Kalau kabar suami ragu-ragu, nggak usah berkawin lah. Nanti akibatnya besar. Makanya Nabi memberikan patokan dak ma yuri buka ma la yuri buka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ambillah yang tidak ragu. Ini tentang virus corona ini, ada vaksinnya itu, ragu kita gimana ini, ada berbahaya apa enggak? Nah, kalau sudah ahlinya yang bilang, enggak usah ragu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tanya ke ahlinya tentang vaksin ini, ahlinya sudah bilang di mana-mana sudah diumumkan tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau ada yang efek sampingnya, itu oknumnya yang merasakan. Secara umum tidak. Maka itu seperti yang ditanyakan oleh Amrona tadi, Rosidan, kalau Anda ragu segala sesuatu, tinggalkan. Cepat Anda lakukan istikharah. Dekatkan diri dengan Allah. Jangan lanjutkan juga. Anda mau pulang kampung, ragu Anda. Kalau saya pulang kampung, bagaimana? Gimana ya? Jangan. Jadi kalau ragu-ragu, nanti akan membahayakan pada diri dan terjadi penyesalan. Nah, lebih baik kita lakukan yang yakin apa yang bisa kita perbuat. Jadi apapun bentuknya, tinggalkan. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada yang ragu-ragu. Ini makanan contohnya. Makanan ini halal apa nih haram? Halal apa haram ini? Gimana ini? Nah, kalau ragu, jangan dimakan. Kalau tahu dia haram, itu dimakan juga. Nah, itu namanya jatuh pada yang haram namanya. Jadi tinggalkan kalau memang ragu. Justru itu kalau sudah ahlinya yang bilang, dan bukan satu pula, sudah banyak pula ahlinya, mari kita yakin. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Bila satu urusan sedang tidak ahli, tunggu kehancuran. Jadi soal tentang virus corona, tentang vaksin ini, sudah ada ahlinya yang berbicara, yang menyampaikan, kita cukup sami'na wa ata'na. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita tinggalkan nih yang ragu-ragu nih, tapi hasilnya nanti bagus gitu atau membuat kita menyesal, ada rasa menyesal. Jadi kita harus gimana gitu Pak? Nah itu yang namanya hasil tawakal itu. Jadi hasil tawakal itu kalau kita sudah berikhtiar, sudah membuatkan tekad, serahkan kepada Allah, apa hasilnya, itulah namanya tawakal, ketentuan dari Allah. Tidak usah menyesal. Aduh, kenapa saya ya? Dulu saya ragu dengan calon laki saya ini. Ternyata saya nikah juga. Rupanya saya menyesal. Makanya sebelum itu terjadi, kita akan berikhtiar terlebih dulu. Jadi kalau sudah kita bulatkan tekad sama naik pesawat, saya mau naik pesawat apa enggak ya? Naik pesawat, aduh, jangan. Kita yakin Allah sudah ketentukan walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat sudah ada ajalnya, ketentuannya, waktunya.
Bila ajal datang sedetik tidak bisa ditambah, sedetik juga tidak bisa dikurangi. Oke? Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Amrona Rosida. Oke, pertanyaan terakhir, mungkin masih ada yang lain terakhir sebelum Mohon izin, Ivan. Oke, silahkan. Oh, Wandira. Wandira tadi ya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandira dari Prodi PPKN. Izin bertanya kepada Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa kunci kesuksesan itu terdapat pada niat, tekad, dan semangat. Nah, kadang sebagai mahasiswa, kita ingin meraih kesuksesan, niat, semangat maupun tekad kita itu terombang-ambing. Bagaimana cara mengatasi tersebut agar semangat kita selalu menjulang tinggi untuk meraih kesuksesan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wandira. Bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaan. Baik. Siapa tadi Wandira ya? Wandira Pak Ustadz. Wandira. Di PKN. Iya tahu mahasiswa kita. Jadi kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu sehingga kita kembang-ambing, maka kita harus istiqoroh sebelum berbuat. Antara pergi dengan tidak, antara berbuat dengan tidak berbuat. Ada jalan solusinya istiqoroh namanya. Ada sholat istiqoroh, sholat menentukan pilihan. Pilihan dari dua hal, pergi apa tidak, ini atau tidak, ini apa dipilih atau yang lain. Ada nama istiqoroh. Jadi silakan lakukan sholat istiqoroh, berdoa kita kepada Allah, lalu kita bermohon kepada Allah menentukan pilihan mana yang terbaik dari dua hal tersebut. Jadi kalau itu sudah dilakukan, apapun hasilnya, itulah ketentuan Allah yang tidak perlu disesali, walaupun akibatnya besar, tapi kita terima ketentuan Allah tersebut. Tidak boleh menyesal, menangis-menangis sampai bunuh diri pula gara-gara itu, jangan. Ya Wandira. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pada Pak Ustadz, pada Wandira, Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan. Di akhir sesi diskusi ini, sebelum saya menyerahkan ke Pak Budi, dipersilakan kepada Pak Ustadz untuk closing statement, Pak Ustadz. Nah, baik. Alhamdulillah, tiba waktu kita pada di akhir penghujung diskusi kita pada saat ini. Pesan saya atau statement saya kepada semua kita yang hadir, yang pertama, hidup ini penuh dengan cobaan dan tantangan. Hadapilah dengan sungguh-sungguh semuanya hal tersebut dengan rasa sabar dan kita lalui prosedur. Jangan cepat kita berputus asa. Yang kedua, ingin mencapai segala sesuatu itu tidak bisa dengan doa saja. Di samping berdoa, kita lalui mekanisme yang ada dan sungguh-sungguh melakukannya. Dan maksimal, jangan apa adanya. Banyak orang sekarang mau ikut tes PNS, mau dibuka, orang ikut itu nama bono ayah, bono dada, orang tasorong awak taga, orang jatuh awak galak. Ajan model itu. Lakukan. Kita ingin sukses, ingin mencapai sasaran dan tujuan lebih baik, harus maksimal. Maksimal itu artinya sehabis kemampuan kita lakukan. Itu yang maksimal. Jangan maksimal dibuat ukuran terendah, enggak. Maksimal ukuran tertinggi. Kita lalui sesungguh-sungguh. Insya Allah akan dapat. Tidak ada yang tidak. Yang ketiga, ingin sukses, dekatkan diri kepada Allah. Segala sesuatu, Allah yang akan membantu, Allah yang akan memberikan rahmat dan nikmatnya. Kalau jauh dari Allah, tidak mau, jangankan sukses yang akan dapat, bahkan bala, laknat yang akan dapat kalau tidak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mari kita banyak belajar. Belajarlah kepada orang yang ahlinya. Tidak ada manusia yang tidak bisa, yang hebat tanpa belajar. Tonggak macu, tonggak musaji, katigo tonggak balai-balai. Biar tuangku, biar mangkati, baraja nak pandai. Mari kita belajar
Jangan malu bertanya. Oh malu, agak nambo. Tidak usah bertanya-tanya. Tidak ada. Saya dosen bertanya pada mahasiswa. Boleh. Sini tolong tunjukkan Bapak. Bapak tidak tahu ini. Boleh saja. Karena manusia tidak ada yang serba hebat. Oh jangan kita dosen sudah hebat. Enggak. Kita hebat di bidang kita. Di bidang lain mahasiswa lebih hebat daripada kita. Jadi kita ini namanya take and give. Kita bisa pula memberi kepada siapapun. Itu saja Pak Ahmad Ivan. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz dan kawan-kawan mahasiswa. Diingatkan kembali untuk absensi nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Budi, karena sekarang kita absensinya menggunakan portal, tapi kita tidak. Insya Allah gini, secepatnya sebelum pendikar pertemuan minggu depan akan ada informasi teknis yang akan disampaikan oleh pendikar secara tertulis di grup Telegram 2020. Artinya seluruh mahasiswa baru 2020 wajib untuk mengikuti pendidikan karakter setiap Jumat. Kalau konteks atau kategorinya wajib, maka akan ada baik itu reward maupun kebalikannya setelah kegiatan pendikar ini. Oke. Dan jangan lupa nanti akan ada 2 speech lagi, tapi ini akan dipandu oleh 2 speech singkat ya, bukan 2 speech singkat. Ini Pak yang Gubernur, Pak Iman, Pak Gubernur. Belum, nanti Gubernur, belum masuk Pak. Belum. Nanti Pak Ustadz, kayaknya masih di pesawat. Saya nggak tahu nih ya Pak. Ajudannya di kontak-kontak nggak nyambung. Biasanya begitu kondisinya masih di pesawat atau gimana? Kita tunggu aja Pak Ustadz. Oke. Saya kembalikan ke Pak Budi. Nanti juga ada speech dari Presiden Mahasiswa Universitas Bung Hatta. Ini harus kenal juga kita. Kalau nanti ada gubernur, ada presiden. Tapi ini bukan Presiden Republik Indonesia, tapi Presiden Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta. Dikembalikan ke Pak Budi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi materi inti sudah tersampaikan. Adik-adik mahasiswa jangan lupa ya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi. Jadi seperti biasa, kayak kemarin ya. Jadi catat, laporkan. Lalu yang pasti ini setiap materi yang dicatat itu yang paling penting adalah kita jadikan sebagai pengingat gitu kan, pengingat kebaikan bagi kita semua. Jadi kalau kita agak melenceng sedikit, luruskan gitu kan. Jadi melalui media pendikar ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya. Amin. Baik, jadi sesuai dengan rundown acara dan disampaikan tadi, jadi ada juga yang akan menyampaikan mungkin sedikit ya tadi Pak Ipan dari Presiden. Bukan Presiden Republik Indonesia, ya, tapi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Hatta sudah hadir ya, sudah dicek tadi di room Zoom kita. Ada adik kita Calvin Ananda Permana ya. Coba kita cek, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Calvin. Waalaikumsalam Pak. Oke, sebentar saya cek. Pak. Kita lihat wajahnya. Oh ini dia. Bentar ya, akan kita pin supaya kelihatan semuanya. Agak berkumis. Calvin Nanda Permana ya, bukan Anda ya, Nanda. Nanda Permana Pak. Nanda, bukan Ananda. Ya, dari BEM. Fakultas prodi mana? Fakultas Hukum Pak. Fakultas Hukum, baik. Ya. Jadi Calvin ini panggilan Calvin ya? Ya, Calvin Pak. Oke. Calvin silakan, mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman mahasiswa juga kepada kami semua yang hadir di sini, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, menjelang siang. Yang saya hormati ada Bapak Rektor Universitas Bung Hatta, Bapak Wakil Rektor Universitas Bung Hatta, Pak Ivan, Pak Budi Sunaryo, dan rekan-rekan mahasiswa teman seperjuangan saya semua di Universitas Bung Hatta. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa karena segala materi ataupun
wejangan sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadinya sebelumnya. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu sesuai dengan kegiatan kita itu pendidikan karakter. Yang dimana kampus kita adalah kampus proklamator, membawa nama besar Bung Hatta. Yang dimana sama-sama kita ketahui Bung Hatta memiliki karakter-karakter yang baik, karakter-karakter nan elok untuk diterapkan di diri kita masing-masing, seperti jujur, santun, berintegritas yang dikatakan Pak Rektor tadi, itu kita terapkan juga di diri kita melalui pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan di acara pendidikan karakter ini. Maka dari itu mungkin saya rasa dan untuk rekan-rekan semua dan kita semua, kegiatan pendidikan karakter ini sangat berguna untuk kita semua yang akan kita tanamkan karakter yang kita dapatkan nantinya untuk di pembelajaran sebagai mahasiswa ataupun dalam kita berorganisasi. Mungkin teman-teman juga bisa mengembangkan karakter-karakter yang didapat di sini di dalam berorganisasi, baik itu dalam UKM selingkup Universitas Bung Hatta kita ada 10 UKM ataupun di lembaga-lembaga di masing-masing fakultas rekan-rekan semua. Tanamkan karakter-karakter yang baik tersebut. Jangan lupa tetap membanggakan alma mater kita, kampus Universitas Bung Hatta. Mungkin yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan, cobalah rekan-rekan untuk kedepannya untuk membiasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Mungkin seperti itu rekan-rekan. Mungkin seperti itu Pak Budi Sunario, sedikit kata dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adik Calvin ya dari Fakultas Hukum. Jadi implementasi ya, lebih ke implementasi. Jadi tanamkan karakter dari proklamator Bung Hatta, tanamkan karakter yang terbaik dari hasil yang diperoleh dari hasil pendikar ini ya. Tanamkan karakter-karakter tersebut dalam organisasi di Universitas Bung Hatta. Mungkin itu yang disampaikan oleh adik kita Calvin tadi ya. Tapi yang pasti tadi ada satu quote ya, menarik kita. Biasakan yang benar, bukan yang benar dibiasakan. Benarkan yang biasa ya. Biasakan yang benar. Oke. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa, Pak. Jangan benarkan yang biasa. Ya. Oke. Biasakan yang benar. Jadi lebih ke karakter kita. Bagaimana implementasi kita di Universitas Bung Hatta, tanamkan karakter yang baik di organisasi, utamanya di situ. Baik, terima kasih ya Calvin. Ya, Pak. Ya. Baik, jadi sudah masuk sesi akhir, mau akhir, tapi kita cek dulu nih. Pak Ivan, Pak Gubernur sudah ada belum kira-kira? Kita cek ya di ruangan. Belum masuk, mungkin masih terbang ya di pesawat mungkin ya. Pak R3. Ya, Pak Budi. Ya, Pak Budi saya masih komunikasi dengan baik. Ini sudah bisa komunikasi, cuma belum direspon juga, sudah aktif. Kita tunggulah. Kita maksimal jam 10 sudah kita close ya. Jadi tidak apa-apa, menjelang jam 10 mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Di sini juga ada Pak Firdaus saya lihat tadi sebagai koordinator yang pendikar ini. Baik. Juga ada Bapak Ibu yang lain, mungkin ada trik-trik, tips-tips yang mau sampaikan kepada adik-adik kita, silakan. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu dosen mungkin atau tendik yang memang hadir di ruangan ini. Informasi Pak Budi, ini baru keluar di bandara. Wawalam kita lihat nih gimana ini. Ya nggak apa-apa. Lanjut kita dulu aja. Ya, sambil menunggu kita diskusi saja, tidak apa-apa. Masih ada waktu sampai jam 10. Nah, mungkin dari mahasiswa lain dulu sebelum ke dosen mungkin. Adik-adik mahasiswa di sini. Dari Calvin tadi sudah, dari siapa? Ada 2 orang mahasiswa sebelumnya ya. Yang Ahwan, Ihwat. Mungkin di sini ada dari Elvira Dini. Dari Maria, kita sudah ada 158 orang ya. Mungkin ada dari mahasiswa. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada dari dosen mungkin. Tadi Pak Firdaus ya. Kita cek coba Pak Firdaus.
Ketua Pendikar Pak Firdaus atau Nah, kita sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Firdaus. Halo, Pak Firdaus, Koordinator Pendikar, dosen Teknik Kimia di Fakultas Teknologi Industri. Ajur Teknik Kimia juga. Ya, Kajur juga, kepala jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri. Pak Firdaus sedang tidak di tempat mungkin ya. Oke, mungkin yang lain dari sini tadi saya lihat ada Bu Erti ya. Halo Bu Erti, Assalamualaikum Bu Erti. Bu Erti Praputri. Oh, mungkin sedang tidak di tempat juga. Sambil ngecek-ngecek nih. Ada yang nyambi kerja juga, Pak Sohan Peri. Pak Ivan. Coba kita cek lagi dosen kita yang hadir di sini. Oh, ada ini nih, ada mahasiswa saya juga nih, Rehan. Halo, Assalamualaikum Rehan. Rehan Hanafi. Assalamualaikum Rehan. Sedang tidak di tempat mungkin ya. Baik. Dosen kita. Mungkin boleh Ivan saya baca apa Pak terkait draft konsep pelaksanaan pendikar. Mungkin arahan Pak Hidayat perlu nampak itu. Silakan Pak Ivan, Arahan dari Pak Hidayat. Sambil ngecek. Halo. Pak Hidayat, ini Pak Gubernur sudah bisa nyambung. Oh iya, silakan. Silakan Pak Gubernur, selamat datang bergabung Gubernur. Ini posisi Pak Gubernur kita lagi dari Bandara Soekarno Hatta menuju hotel nih. Silakan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gub. Ini anak-anak kita ini lagi acara namanya Pendikar Pak Gubernur. Setiap Jumat pagi kita di Bung Hatta kita kumpulkan adik mahasiswa kita dalam kegiatan pendidikan karakter. Tadi Pak Muslim Tawakal sudah memberikan pengajiannya, kemudian juga Pak Rektor. Sekarang Pak Gubernur kita minta memberikan nasihat singkat lah. Terima kasih Pak Gubernur, silakan. Ya, silakan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Pak Rektor Universitas Bung Hatta, kemudian Buya Dr. Muslim Tawakal, dan kemudian juga para narasumber yang lain, dan juga para peserta yang hadir pada pagi yang berbahagia ini di dalam acara rutin yang dilaksanakan oleh Bung Hatta dengan mahasiswa. Dan sesuai dengan topik kita pada kesempatan ini adalah meraih sukses di setiap kondisi. Dan memang dalam situasi kondisi apapun, maka kita harus tetap berprestasi. Ya, maka disinilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan kemudian juga dari bimbingan yang Allah berikan untuk kita, bahwasanya dalam situasi kondisi apapun kita harus menghadirkan kebaikan-kebaikan dan kita harus tetap menjadi orang terbaik. Dan hal ini ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita melalui kisah daripada Nabi Ibrahim. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah SWT dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, dan kemudian beliau menghadirkan prestasi yang excellent, fa'atammahunna, ya, itu adalah prestasi yang terbaik. Nah, kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam perjalanan kehidupan beliau menghadapi problema tantangan yang luar biasa. Ya. Nah, ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail,
Maka dalam situasi sulit seperti itu, maka di sanalah pertolongan Allah itu datang kepada kita. Nah, inilah modal bekal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ketika orang yang beriman dihadapkan kepada situasi kondisi yang sulit, maka di sanalah pertolongan Allah akan datang kepadanya. Seperti yang Allah katakan kepada kita dalam satu ayat yang lain, bahwasanya Allah itu akan berikan pertolongan kepada orang beriman. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Allah akan berikan dukungan, Allah akan bantuan kepada orang beriman. Nampak, Pak? Jadi kapan ya kita dalam keadaan sulit akan mendapatkan kemudahan kepada Allah SWT. Ketika kita dekat dengan Allah SWT, ketika kita minta kepada Allah SWT, maka Allah akan bantu. Intan surullah yang surkum, kata Allah. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Wa kana haqqan menolong orang-orang yang beriman. Jadi maka setelah itu dalam situasi kondisi apapun juga, ya, maka orang-orang yang berimanlah yang akan berprestasi. Orang-orang yang berimanlah yang tetap memberikan kinerja terbaik. Orang yang berimanlah yang akan menghadirkan prestasi-prestasi terbaik. Nah, kalau saya itu kata kunci bagaimana kita bisa sukses dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, maka di sanalah pengetahuan kita, iman kita, dan kemudian juga kebersamaan kita. Sama juga halnya seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengalami kesusahan sebelum Isra dan Mi'raj. Ya, paman beliau meninggal, istri beliau meninggal, tekanan musyrikin Quraisy semakin hebat, dan maka ketika beliau Allah SWT di masjid, ya, dan kemudian bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, dan kemudian juga berdialog dengan Allah SWT, maka justru setelah Isra Mi'raj semangat Rasulullah SAW untuk berdakwah itu makin meningkat, makin hebat. Nah, ini adalah lantaran karena hubungan yang kuat dengan Allah SWT, karena keimanan yang dimiliki, karena komunikasi yang terbangun yang baik dengan Allah SWT. Di sana pula lah Allah ketika memerintahkan kepada kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kapan maqam mahmuda itu kita dapatkan? Terputus. Tempat yang terbaik itu kita peroleh, bangun tengah malam, dan bagaimana kita bisa sukses dalam situasi kondisi susah, sulit, adalah ketika kita beriman kepada Allah SWT, ketika kita akrab dekat dengan Allah SWT, ketika kita memohon kepada Allah SWT, maka di sanalah Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan berikan dukungan kepada kita. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kepada para peserta yang hadir dalam Zoom pada hari ini, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan iman kepada kita, dan juga dengan ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan dua potensi ini akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang susah, situasi yang berat sekalipun, tetapi kita tetap bisa memberikan prestasi yang terbaik. Nah, mudah-mudahan insya Allah kepada keluarga besar Universitas Bung Hatta, ya, dalam situasi kondisi sekarang ini, dalam keadaan pandemi, maka seharusnya kita juga tetap berprestasi. Seharusnya kita juga bisa memberikan hasil yang terbaik, ya, terbaik untuk diri kita, terbaik untuk alma mater kita, dan juga terbaik untuk daerah kita. Kapan? Ketika ilmu pengetahuan, ketika iman yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan pertemuan rutin setiap Jumat pagi akan bisa menguatkan iman kita dan mendekatkan kita dan mengakrabkan kita dengan Allah SWT. Dari tangan beliau lah pertolongan itu akan kita dapatkan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, barang siapa yang serius di jalan kami, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah akan beritahukan kemudahan-kemudahan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan insya Allah untuk kita semua. Mohon maaf terlebih terkurang. Selamat dan sukses. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah memberikan wejangan kepada kita bersama di tengah-tengah kesibukan Pak Gubernur ya. Sekarang ini posisinya dari bandara menuju hotel ini. Selamat bertugas Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Salam Pak Rektor, Pak Dr. Muslim Tawakal, mohon izin. Ya Pak, sama Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Gubernur terima kasih banyak ya. Amin. Ya Allah terjauh dari segala malapetaka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, oke, terima kasih Pak Gubernur Sumatera Barat. Selamat bertugas. Alhamdulillah setelah hadir tadi ya memberikan wejangan dan banyak hal. Jadi sempat saya kutip juga sedikit mungkin, tapi mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali ya. Jadi apa yang disampaikan narasumber terutama dari Pak Gubernur Pak Mahyildi, alhamdulillah tadi saya kutip sedikit, dengan kondisi apapun harus selalu hadirkan kebaikan gitu ya. Dengan kondisi apapun harus selalu hadirkan kebaikan dan selalu berikan yang terbaik dengan kekuatan iman dan ilmu. Dua hal yang perlu selalu kita ingat ya. Kekuatan iman dan ilmu, selalu berikan yang terbaik. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, Pak Ivan. Hilang ya Pak Ivan. Halo. Mungkin Pak Budi, saya sedikit ngulas saja Pak Budi. Boleh, silakan Pak. Jelang kita nanti jam 10 paling lama finish. Jadi untuk adik-adik semua ketahui ya Pak Gubernur ini juga seperti kita dulu juga ya. Beliau juga kuliah ya, tapi saya kenal sudah lama. Sejak beliau kuliah, nggak salah beliau itu angkatan 86 ya. Beliau itu tinggal di masjid dulu. Ya mungkin Pak Muslim, Ustaz Muslim tahu itu ya. Di Masjid Al-Madani namanya di Air Tawar sana. Ya. Jadi jadinya beliau seperti sekarang itu bukan dengan mudah ya, jadi perjuangan keras, ya, perjuangan keras. Dan beliau tentu juga tidak menyangka pada akhirnya beliau akan bisa dapat amanah sebesar itu ya. Kemarin kebetulan ketika selesai pelantikan kita silaturahmi, langsung orang tuanya cerita Pak Ustaz Muslim. Ya. Orang tuanya cerita, bapaknya masih hidup. Jadi memang orang tua pun nggak membayangkan. Tapi memang orang tuanya pernah, itu terlontar ke saya, pernah terlontar ya suatu waktu anaknya, di antara anak ada yang sukses ya, yang menjadi pemimpin. Karena seingat saya orang tua itu juga salah tukang becak dulu ya. Tukang becak dan Pak Gubernur ini juga dulu ikut bersama ya mengayung becak. Jadi artinya kondisi-kondisi yang kita alami saat ini ya mungkin pada hari mahasiswa pada khususnya ya, mungkin menghadapi orang tua yang sedang katakanlah kehidupannya susah ya kan, kemudian mungkin keuangan juga serat ya, tasarik-sandek gitu kan, itu jangan jadi penghalang ya untuk sukses. Dan sudah banyak contoh-contoh ya, orang sukses itu tidak hanya lahir dari orang yang lahir dalam kehidupan berkecukupan, tapi banyak orang sukses itu lahir ditempa ya oleh alam ya, karena memang kesulitan dalam menjalani kehidupan sehingga mereka kuat gitu ya, mereka kuat sehingga bisa menghadapi segala persoalan-persoalan itu mulai tertata dari mereka mungkin kecil, remaja, dewasa dan seterusnya. Jadi jangan sesali orang tuanya kenapa orang tua saya begini gitu, jangan sesali ya, syukuri apa yang ada. Yang penting kita punya etikat ya, insya Allah suatu waktu kita akan sukses ya kan. Dan yakinlah seperti yang sampaikan oleh Ustadz Pak Muslim tadi ya, kita memang hanya berusaha, kita hanya berdoa dan tentu hasilnya Allah yang menentukan. Nah apa yang akan terjadi ke depan kita nggak tahu. Jadi oleh karena itu pacu selalu semangat ya, saya yakin yang hadir ini banyak dari mahasiswa yang KIP ini. Kalau saya melihat ya, nama-namanya kelihatan ya. Artinya itu adalah sebagai motivasi atau peluang buat anak-anak semuanya ya, bisa menjalankan perkuliahan, maka maksimalkan itu. Ya, saya ingin Anda adalah orang-orang yang terbaik nanti semuanya gitu ya. Itu mungkin Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ivan tadi
masih ada dia kata mau menyampaikan beberapa terkait dengan kegiatan masih Pak, tadi tiba-tiba keluar Pak. Ya, silakan Pak Ivan. Oke, belum jam 10 ya, berarti berapa? 12 menit lagi. Izin Pak Budi. Silakan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak WR. Alhamdulillah kita mendapatkan advice ya dari Pak Gubernur. Semoga kita juga sukses seperti beliau mungkin di bidang yang sama maupun di bidang yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, jadi pendikar ini akan selalu melakukan penyempurnaan diri ya, karena memang baru ya kalau anak bayi sih berarti baru umurnya 2 bulan lah kira-kira demikian. Ini tahun kedua kita. Terus sudah 2 semester pendikar ini berjalan. Jadi memang banyak kekurangan terkait pengontrolan pendikar itu sendiri. Tapi kita akan selalu menyempurnakan pendikar hingga nanti pendikar ini benar-benar dapat memberikan manfaat dan berkahnya untuk panitia sendiri dan para peserta. Ini akan saya bacakan konsep pelaksanaan kita pada tahun 2021. Nanti untuk pertanyaan, karena menyingkat waktu bisa secara personal ke panitia pendikar. Oke, bentar. Ini perlu ditampilkan nggak slide-nya ya? Nggak ya? Perlu ya? Atau gimana? Nggak apa-apa, di-share aja. Di-share nggak apa-apa. Bisa. Oke, kita share aja dulu ya. Bisa, share dulu bentar. Di-share screen. Draft konsep pelaksanaan pendikar. Bentar. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah Pak Budi? Sudah, mantap. Yang lain kelihatan ya para peserta? Sudah Pak. Ya Pak. Oke, saya bacakan satu persatu yang mungkin yang hanya bisa mendengarkan melalui sound atau tidak bisa jadi kalian menggunakan HP begitu ya. Oke, yang pertama terkait pertemuan bersama atau kepesertaan, berartinya di dalam konsep pendikar ini akan ada 2 istilah yang sering kita dengar, yang mungkin di kemudian hari di masa depan nanti istilah ini akan menjadi bagian dari mahasiswa dari para peserta gitu. 2 istilah itu, yang pertama kuliah pendikar, yang kedua mentoring pendikar. Nah, kalau kuliah pendikar, itu yang kita laksanakan 1 kali dalam 1 pekan. Setiap hari Jumat 7.30 hingga 10.15. Apa materinya? Yang itu banyak ya. Jadi bukan hanya persoalan religiusitas saja, tapi masuk di sana kewirausahaan. Bahkan kita sudah berusaha untuk mencari pemateri yang expert tidak hanya di regional nasional. Kalau ada peluang, apalagi pimpinan kita juga mempunyai link yang cukup luar biasa untuk tingkat internasional, jadi kita akan ambil peluang itu. Kemudian angkatan 2020 itu wajib untuk mengikuti mentoring pendikar. Poin yang ketiga, peserta pendikar itu pada dasarnya terbuka untuk umum, tapi diwajibkan untuk angkatan 2020. Nanti kalau ada angkatan 2021, maka wajib angkatan 2021. Nah, 2020 ini kategori umum gitu. Jadi setiap mahasiswa baru wajib mengikuti pendikar. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa, para peserta, agar kuliah pendikar minggu depan, setiap hari Jumat, itu menggunakan baju yang rapi. Kalau yang muslim, kalau bisa menggunakan peci, tapi itu tidak wajib. Kalau yang non-muslim, menggunakan baju rapi juga tidak apa-apa. Artinya, kalaupun kemeja, kalau bisa kemeja yang pakai, kaos yang pakai kerah begitu. Supaya nanti juga mulai minggu depan kami akan menyebarkan flyer agar seluruh peserta flyer atau background-nya sama. Kemudian mahasiswa mengambil absen di portal masing-masing. Ini kemarin kita sudah meminta tolong kepada Pustikom. Kebetulan tadi juga beliau kepala Pustikomnya Pak Budi Sunario. Jadi
semoga minggu depan ini sudah bisa, tapi insya Allah kita yakin bisa. Kemudian mahasiswa membuat resum paparan materi kuliah, ini seperti semester lalu, pendikar yang lalu. Kalian membuat materi kuliah resumenya, kemudian diupload di Facebook dan di tag ke pendikar Bung Hatta. Kemudian terkait pertemuan kelompok mentoring pendikar, jadi yang 6 poin di atas itu disebut dengan kuliah pendikar, kemudian poin di bawahnya terkait teknis dari mentoring pendikar. Nah, mentoring pendikar ini dapat dilakukan, mainnya itu di Facebook, tapi nanti kelompoknya itu di WA dan di Telegram. Nah, mungkin di Zoom sekarang ada yang belum dapat kelompok, itu tidak perlu khawatir, nanti akan kami share pendataan ulang dan akan kami berikan ke mentor. Alhamdulillah kita sudah ada mentor, sudah kami lakukan evaluasi kemarin untuk para mentor. Jadi nanti para mentor yang akan menghubungi atau meng-add kawan-kawan yang sudah mengisi absen di Google Form. Mungkin besok pagi kami akan meng-share ke grup Telegram. Kemudian setelah acara kuliah ini seperti biasa, jadi mentoring pendikar itu merupakan perpanjangan tangan atau eksekusi dari materi kuliah pendikar. Jadi setiap kita mendapatkan materi kuliah pendikar, baik itu materi terkait religiusitas maupun terkait kewirausahaan, ataupun nanti kita ada membahas terkait kesehatan, mungkin pemerintahan dan sebagainya. Jadi ini materi umum. Poin ketiga untuk mentoring pendikar, kalau kuliah pendikar itu wajib 1 kali dalam 1 minggu setiap hari Jumat, mentoring pendikar juga demikian. Kalau kuliah pendikar itu dikontrol, dilakukan oleh tim pendikar tingkat universitas, dan mentoring pendikar itu dilakukan oleh para mentor yang telah diseleksi. Dan ini untuk yang poin keempat, bukan para peserta tapi para mentor. Jadi para mentor udah mengetahui apa sih tugas dan fungsinya. Nah, kemudian evaluasi dari pendikar ini, bahwa materi pendikar kalau semester lalu tidak ada ujian, kita akan melakukan ujian. Ujiannya simpel saja, menggunakan Google Form, jadi tidak ribet. Kita melakukan 2 kali. Yang pertama ketika UTS kita juga pendikar merupakan cara untuk memperoleh beasiswa. Artinya dua kali ujian pendikar sebagaimana UTS dan UAS, ujian seperti perkuliahan biasa. Nah, tim akan menyusun soal-soal, baik soal yang dari pemateri maupun baik soal yang ada di slide pemateri apabila pemateri menggunakan slide, maupun materi yang disampaikan secara direct oleh pembicara atau speaker. Nah, kemudian hasil dan evaluasinya bagi para peserta pendikar itu yang mendapatkan piagam penghargaan dari kegiatan pendikar ini akan diusulkan atau diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh Universitas Bung Hatta. Nah, kemudian selain itu juga piagam penghargaannya akan ditandatangani. Kita memohon nanti kepada Pak Rektor, WR3, Kabak Kemahasiswaan, dan Ketua Pendikar. Nah, tapi minimal yang hadir itu adalah 11 kali. Nah, kemudian peserta yang dinyatakan lulus, indikatornya telah mendapat piagam penghargaan. Nah, yang tidak itu diharuskan untuk mengulang semester depan, karena banyak beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh universitas, baik dari universitas maupun dari luar. Nah, itu tentu kita akan memprioritaskan selain aktif di organisasi, juga aktif di kegiatan pendikar. Nah, nanti juga pendikar ini akan memberikan informasi terkait keorganisasian kemahasiswaan.
baik itu kalau sekarang kan speech-nya dari Presiden Mahasiswa BEM. Nah, nanti ke depan kita juga akan berkoordinasi dengan para UKM dan kalau ada kesempatan juga BEM fakultas agar nanti kawan-kawan mahasiswa aktif berorganisasi, tidak hanya sekedar kuliah saja. Oke, ini kira-kira demikian draftnya. Nanti draftnya mungkin bisa kami share, tapi ini disempurnakan dulu kalimat dan format kata yang digunakan. Kira-kira demikian Pak Budi. Kalau ada pertanyaan mungkin karena ini baru mungkin nantilah kalau udah selesai fix ini kan kami share ke grup Telegram 2020. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke personal. Kira-kira demikian. Kembalikan Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Ivan. Oke, jadi tadi ya informasi yang disampaikan oleh Pak Ivan ya terkait dengan pendikar. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan baik seterusnya untuk mahasiswa baru 2020. Baik, ada lagi kira-kira yang akan didiskusikan Pak R3? Ya, mungkin cukup Pak Budi. Sudah jam 10 ya. Mungkin makasih banyak Pak Ustadz Muslim ini, Pak masih dalam room juga Pak Ferry, juga beberapa dosen yang lain yang sempat mengikuti kegiatan kita yang perdana ini. Insya Allah kalau hari ini mungkin mahasiswa kita yang bergabung sekitar 140-an atau 155 ya sepertinya ya. Karena mungkin informasinya juga masih ada yang belum terjangkau. Juga ternyata juga masih ada dosen kita yang atau fakultas yang menjadwalkan kuliah di semester di hari Jumat ini. Saya cek ada 3 fakultas ya. Sudah kita koordinasikan, mudah-mudahan nanti pekan depan bisa bergabung bersama teman-teman yang lain. Kita siapkan Zoom-nya 1000. Jadi kalau mahasiswa baru kita ada 1.800 sekian, ya hadir 1000 itu masih aman ya Pak Beri ya, insya Allah ya Pak Budi ya. Ya, insya Allah. Itu aja kali Pak Budi, silakan Pak Budi diakhiri. Baik, terima kasih. Jadi demikian. Nah, sebelum ditutup mungkin kita foto bareng atau gimana? Ya, boleh nggak apa-apa. Sebenarnya tadi ya, udah dari beberapa sesi sudah kita tangkap beberapa, terutama dengan Pak Gubernur dan narasumber ya dan lain sebagainya sudah kita tangkap. Tapi kita tetap foto sama-sama saja. Silakan aktifkan kamera. Rona Rosida tadi yang aktif bertanya. Baik. Dia Tika Fajri Iqbal Yolanda di halaman pertama saya. Calvin, Presiden BEM. Yolanda, silakan berikan senyuman terbaik. Saya screenshot hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu agak cepat tapi. Oke, halaman kedua di sini ada Irma, Laras, Afizah, Sri Wahyuni, Rahmi, Samsyil, Sonia, enggak aktif, aktif semua kameranya. Terima kasih. Oke, refresh. 3, 2, 1. Saya agak cepat aja. Ternyata halamannya lumayan banyak ya. Oke, halaman 3 saya cepat aja. 1, 2, 3. Halaman keempat, 3 terakhir ada Syafitra, Danu, 1, 2, 3. Oke, jangan dulu keluar ya. Aktifkan kamera. Niza, Ahmad, Nasidatu, 3, 2, 1. Oke, halaman terakhir. Halaman terakhir ada Putri Sabila, Yengsi, Alvito, 3, 2, 1. Oke, sudah. Baik, kita tutup ya. Sudah pukul 10:02. Alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah hadir. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara pendikar hari ini tanggal 19 Maret 2021 dengan topik meraih sukses di setiap kondisi ya. Kita berdoa bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di pendikar Jumat depan. Terima kasih. Saya tutup ya. And meeting for all. Ya.